Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tridiska Kurniawati. Saya dari kelas 21 MA 6. Saya dari Universitas STI Dharma Agung, dan teman saya Vitaliana Puspita Anggraini dari kelas 21 MA 6. Dan di sini kami akan wawancara dari Ibu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu hari ini. Perkenalkan, nama saya Mardiana, biasa dipanggil dengan Ibu Dian. Saya kerja di PT Liwayway, bagian HRD personal. Umur saya 36 tahun. Saya tinggal di Gramapuri, Persada, Blok P8 nomor 7. Oke, buat dari kami ingin mempertanyakan mengenai perjalanan karir Ibu dari awal karir Ibu sampai ke sekarang untuk menjabat sebagai seorang HRD personal. Oke, saya mulai kerja di PT Liwayway dari 2005. Sebelumnya saya kerja sebagai kasir. Tugasnya itu untuk menguasai atau mengelola masalah keuangan, rembesan dan semuanya masalah uang dari semua keuangan yang ada di PT. Itu dari 2005 sampai sekitar 2007. Dari 2007 saya dipindah oleh manajemen untuk megang di bagian purchasing, karena kebetulan di situ PT baru, belum ada purchasingnya. Saya diperbantukan di purchasing mungkin sekitar 2 tahun, antara 2007 sampai 2009. Tugas saya di purchasing itu sebagai pembelian ya, jadi selalu diperuntukkan untuk membeli barang-barang kebutuhan PT. Setelah itu dari 2009 saya pernah megang SPG, tapi bukan SPG ininya ya, saya sebagai kepala SPG-nya. Pernah di tahun 2009 saya megang event di PRJ di Jakarta. Waktu itu selama 1 bulan dengan jumlah anggota kelompok kita itu sekitar ada 20. Setiap hari mulai dari pagi, kalau untuk hari Senin sampai hari Jumat itu masuknya jam 4, pulangnya jam 10 malam. Kalau Sabtu Minggu kita dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Untuk SPG-nya kita jualan produk kita, yaitu produk OIC. Setelah itu dari 2010 saya diperbantukan di HRD sampai saat ini. Mungkin hampir 11 tahun ya, sampai 2001 saya masih di HRD sebagai HRD personal. Dan tugasnya selalu berhubungan dengan karyawan. Biasanya briefing masalah karyawan, terus kontrak kerja karyawan, dan juga berhubungan dengan karyawan-karyawan yang bermasalah ataupun dengan karyawan yang baru masuk kerja. Lalu, mengapa Ibu memilih karir saat ini? Saya ingin mencari tantangan baru, karena sebelumnya saya bekerja itu nggak pernah berhubungan sama karyawan langsung. Biasanya berhubungannya selalu dengan data. Karena kalau HRD itu kan terjun langsung dengan karyawan, komunikasi langsung dengan karyawan, dan itu tantangannya sangat berat sekali. Banyak suka dukanya gitu. Oke, kalau buat untuk skill yang dibutuhkan untuk karir saat ini, skillnya pertama kali kita harus menguasai komputer ya. Komputernya itu ya dari Excel, Word, karena di situ kita juga harus sering bikin surat, dan juga kita harus kalau untuk penggajian apa kita juga pakai hitung-hitungan segalanya. Skillnya lebih ke komputer, dan juga perhitungan teliti, dan juga kita harus selalu siap kapanpun dibutuhkan. Suka duka dalam berkarir ini apa aja? Memerlukan informasi tentang lowongan pekerjaan, jadi sebisa mungkin kalau ada lowongan kita selalu share. Banyak teman-teman dan juga saudara-saudara kita yang menanyakan masalah lowongan kerja, dan itulah yang bisa dibanggakan di HRD, karena kalau ada lowongan pasti orang HRD yang paling pertama kali tahu sebelum departemen lain yang tahu. Untuk dukanya banyak, karena biasanya HRD itu selalu dibenci sama karyawan.
banyak yang ngomongin karyawan. Biarpun banyak dibenci tapi banyak dicari sama karyawan. Karena apa? HRD kan sebagai penjembatan antara manajemen dan juga karyawan ya. Jadi kita selalu ada di posisi tengah-tengah. Mengenai pandangan ibu sebelumnya tentang karir yang ibu miliki saat ini. Pandangan saya karena kan sebelum-sebelumnya saya itu kalau kerja kan selalu berhubungan dengan data komputer. Karena kan itu saya pikir tantangannya, emang ada tantangannya ya kalau kerja itu harus teliti gini-gini. Karena saya memilih di HRD itu tantangannya yaitu tadi. Tantangannya itu saya itu harus bisa menguasai gimana caranya sih saya itu bisa di HRD. Karena apa? Kalau di HRD itu sebisa mungkin paling tidak saya bisa membantu keluarga, membantu teman, membantu tetangga yang membutuhkan informasi. Karena saya rasa HRD itu adalah departemen yang sangat didambakan semua orang. Saat berkarir ini kan pasti ada kesannya. Kesan yang paling tidak bisa terlupakan itu apa? Kesannya itu sering diomelin manajemen, banyak dibenci sama karyawan, banyak diomongin karyawan. Pokoknya HRD itu nggak pernah ada bagus-bagusnya di mata karyawan. Tetapi saya bangga, semakin karyawan itu benci, dia akan semakin butuh. Sebenci-bencinya karyawan, pasti dia di hari terakhir pasti butuh HRD. Apapun itu pasti dia butuh. Entah itu pakarin, entah itu kalau kenapa dia pasti butuh. Situlah. Hal apa yang menginspirasi ibu dalam berkarir untuk saat ini? Yang paling menginspirasi? Inspirasinya saya itu karena senang bertantangan ya, mencoba hal yang baru. Jadi puas aja kalau tantangan-tantangan setiap saat itu ada masalah, kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik dan bisa menyelesaikan semuanya antara masalah A, masalah B, itu merasa puas aja dengan tantangan-tantangan yang ada. Kalau untuk dari segi keluarga, dari orang tua atau mungkin dari siapa itu yang paling menginspirasi? Nggak ada bisa sih, jadi. dari lingkungan dan dari diri saya sendiri, karena kalau keluarga itu kerja apa aja yang penting kerja, terserah karena bakatnya gimana ya saya menggunakan sendiri. Kan sekarang udah berkarir, adakah tujuan yang belum terpenuhi hingga saat ini? Ada satu tujuan yang belum terpenuhi saat ini. Saya pengen menjadi HRD yang bijaksana, yang bisa diterima di semua kalangan, yang bisa mensukseskan karyawan, bisa menjadi penjembatan antara manajemen dan juga karyawan itu. Baik, untuk pesan ibu kepada kita mengenai perjalanan karir ibu buat penyemangat kami buat ke depan Agar bisa seperti ibu. Kesannya sih pertama yang penting mau belajar dan terus belajar, selalu berusaha, jangan lupa berdoa, jangan mudah putus asa. Karena apa? Perjalanan karir itu nggak semudah yang kita bayangkan. Saya pengen ini, besok harus jadi. Itu enggak, itu melalui proses bertahun-tahun. Walaupun sudah lulus, masih tetap belajar. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu ibu dalam memberikan kami inspirasi dan Bisa membuat kita lebih semangat buat kedepannya, menceritakan tentang perjalanan karir ibu dari awal sampai sekarang yang tidak begitu mudah. Sama-sama mudah-mudahan nanti kedepannya bisa juga. Amin. Dan mudah-mudahan bisa lebih dari saya. Amin. Jangan cuma stuck di saya. Karena saya di sini cuma staf HRD personal. Barangkali nanti kalian bisa menjadi manajer HRD-nya. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.